Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristela dari kelas PBC semester 6. Saya akan sedikit menjelaskan tentang jurnal yang saya buat. Jurnal yang saya buat adalah tentang implementasi akad murabbahah dan fatwa ulama pada Bank BRI Syariah. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang landasan teori jurnal ini. Yang pertama ada murabbahah. Murabbahah ini adalah jual beli dengan harga asli ditambah dengan keuntungan. Nah, pengertian ini bisa disimpulkan bahwa penjual harus memberitahu harga asli kepada pembeli. Nah, lalu ditambahkan dengan keuntungan atas dasar kesepakatan bersama agar tidak terjadinya kerugian satu sama lain. Dan yang kedua ada rukun dan syarat dari murabbahah. Nah, rukun ini menurut mazhab Hanafi ada dua, yaitu ijab dan qabul. Nah, menurut jumhur ulama ada 4, yaitu adanya pembeli, adanya penjual, syikat, dan adanya barang yang diakadkan. Nah, syarat dari murabbahah ini adalah yang pertama, penjual harus memberitahu modal awal dari produk tersebut kepada pembeli. Yang kedua, kontrak harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan di awal. Yang ketiga, kontrak harus bebas dari riba. Yang keempat, penjual harus memberitahu jika ada satu kecacatan atau kerusakan pada barang tersebut kepada pembeli agar tidak terjadinya kerugian pada pembeli tersebut. Nah, yang kelima, penjual harus selalu terbuka atau menjelaskan yang berkaitan dengan barang tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya kesalahpahaman antara pembeli dan penjual, karena ketidaktahuan pembeli akan merugikan pembeli tersebut. Maka dari itu, penjual harus selalu terbuka kepada pembeli terkait dengan produk tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 04/DSN MUI/2000 tentang murabbahah. Di sini dijelaskan bahwa bank selaku penjual membelikan produk sesuai keinginan nasabah atas nama sendiri, dan pembelian ini harus disahkan dan bebas dari riba. Namun kenyataannya pada prakteknya bank selaku penjual membebaskan kepada nasabah untuk mencari sendiri barang yang dibutuhkan. Penerapan akad pada Bank BRI Syariah juga melakukan atau menggunakan pembiayaan murabbahah secara pesanan. Konsep ini dilakukan ketika nasabah dipastikan melakukan pembiayaan akad murabbahah. Nah, Bank BRI Syariah juga melakukan penjualan kepada nasabah dengan secara jujur, dan nasabah membayar bank dengan lebih untuk sebagai keuntungan. Nah, keuntungan ini juga telah disepakatin terlebih dahulu antara kedua belah pihak. Nah, Bank BRI Syariah juga melakukan wawancara kepada nasabah yang ingin melakukan pembiayaan. Untuk apa, jangka berapa tahun, lalu untuk pembelian apa. Nah, hal ini dilakukan agar pihak bank tahu apa saja yang diperlukan dan dibutuhkan oleh nasabah tersebut. Selanjutnya yaitu akad murabbahah dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, untuk mengetahui apakah Bank BRI Syariah ini melakukan kegiatannya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Indonesia atau tidak, maka bisa dianalisa sebagai berikut. Yang pertama, ketika praktek berlangsung, si nasabah diharuskan membawa atau disertakan sebuah jaminan. Yang kedua, ketika nasabah tidak melakukan pembayaran di tahap awal, berhak untuk pihak bank survei langsung ke rumah si nasabah tersebut untuk dapat menindaklanjuti masalah ini, apakah bisa diulang perjanjiannya atau tidak. Nah, selanjutnya ketika nasabah mengalami kebangkrutan atas
pembiayaan murabbah ini, maka pihak bank dapat memberi kelonggaran berupa perubahan jadwal kepada nasabah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 4 tahun 2000 tentang pembiayaan murabbah. Nah, dari pemaparan di atas tadi dapat disimpulkan bahwa Bank BRI Syariah ini sudah sesuai dengan akad murabbah. Nah, tapi banyak juga yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yaitu murabbah bil wakalah. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.